Pernahkah kita merenungkan sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan tentang apa yang ada di balik langit yang membentang luas di atas sana? Al-Quran, sebagai kitab petunjuk terakhir, mengajak seluruh umat manusia tanpa terkecuali untuk menggunakan akalnya dan mengamati alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32, Allah berfirman, "Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran kami itu." Ayat ini jika kita renungkan dengan kacamata sains modern, menyiratkan sesuatu yang menakjubkan tentang lapisan-lapisan pelindung yang menyelimuti planet kita. Sosok seperti Al-Batani, astronom muslim terbesar pada abad ke-10, telah meletakkan dasar-dasar trigonometri dan astronomi observasional yang memungkinkan kita menghitung posisi benda langit secara presisi. Sebuah pencapaian yang berakar dari dorongan Al-Quran untuk menghitung peredaran matahari dan bulan. Perjalanan akal kita tidak berhenti sampai di situ. Lebih dari 1 milenium lalu, Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 47 telah menyebutkan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Bagi para sahabat dan ulama era klasik, kata meluaskannya mungkin dipahami secara terbatas, namun di era modern, makna ini menemukan bentuk konkretnya. Edwin Hubble pada tahun 1929 menemukan fenomena alam semesta mengembang, yang sekarang dikenal sebagai teori Big Bang dan ekspansi kosmik. Para ilmuwan yang mengintegrasikan ilmunya dengan keimanan melihat ini bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai bukti kemujizatan ilmiah Al-Quran. Alam semesta tidaklah statis, ia terus bergerak dan meluas. Sebuah fenomena yang selaras sempurna dengan isyarat wahyu yang diturunkan 14 abad yang lalu di tengah masyarakat Arab yang buta huruf. Lalu bagaimana dengan struktur langit yang bertingkat-tingkat? Al-Quran berulang kali menyebutkan konsep sab'a samawat atau 7 langit. Bagi sebagian orang, ini adalah konsep metafisika semata. Namun bagi para pemikir muslim yang mendalami ilmu pengetahuan, ini adalah lautan eksplorasi tanpa batas. Fakta ilmiah menjelaskan bahwa atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan fungsi spesifik. Troposfer tempat kita bernafas, stratosfer dengan lapisan ozonnya yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet mematikan, mesosfer yang membakar meteor, termosfer hingga eksosfer. Belum lagi lapisan magnetosfer yang melindungi bumi dari badai matahari. Setiap lapisan adalah atap yang nyata, persis seperti yang diungkapkan Al-Quran. Keteraturan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan desain sempurna dari Sang Pencipta yang mustahil terbentuk dengan sendirinya. Pengetahuan ini seharusnya membawa kita pada kesadaran mendalam, bukan hanya kekaguman intelektual. Ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah titik kecil di hamparan kosmos yang maha luas, namun tercipta dengan sangat sempurna dan detail, muncullah kerendahan hati. Inilah puncak dari ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu mengantarkan penemunya pada rasa takjub dan takut kepada Allah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau ilmuwan. Para astronom muslim klasik seperti Al-Biruni tidak hanya sibuk menghitung koordinat bintang, tetapi juga jatuh dalam sujud kekaguman akan keteraturan alam semesta. Maka dari itu, mempelajari sains dalam bingkai iman bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran di depan para penentangnya, melainkan untuk mempertebal keyakinan kita sendiri bahwa petunjuk ini benar-benar datang dari Zat yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidaklah mungkin bagi Sang Pencipta untuk menciptakan alam semesta yang sedemikian agung ini, lalu meninggalkannya begitu saja tanpa tujuan dan petunjuk. Makalah ilmuwan Islam Al-Biruni.